Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udhu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Masyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala di pagi hari yang sangat berbahagia ini, di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, karunia, sehingga dengan salah satu nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita di pagi hari ini, kita bisa terbangun untuk melaksanakan satu sunnah, yaitu makan sahur. Kemudian kita lanjutkan bersama-sama untuk melaksanakan satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat subuh secara berjamaah dan diteruskan dengan kajian ilmu. Maka rentetan acara demi acara, kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan akan menjadi amal soleh yang kelak akan kita petik bersama-sama. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin amin ya rabbal alamin. Salat dan salam marilah kita senantiasa haturkan, sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Sejenak kita tundukkan hati, kita siapkan badan kita, tenaga kita untuk bersama-sama mengkaji ilmu. Ngantuke diguang disit, ngantuknya dibuang dulu. Coba kita sejenak bersama-sama untuk mentadaburi satu ayat, beberapa hadis. Mudah-mudahan kelak ini yang akan menjadi wasilah kita akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan pagi hari ini kita akan menyampaikan fadilah daripada kita zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu riwayat dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa askaha inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian akan aku tunjukkan sebaik-baik amal di antara kalian? Jadi dari sahabat Abu Darda, Rasulullah mengatakan, beliau menyampaikan, maukah kalian akan aku tunjukkan satu amalan yang baik.
dan amalan tersebut bisa mensucikan kalian di sisi Rabb-Nya dan bisa mengangkat derajat kalian di sisi Rabb-Nya, dan amalan tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentunya iya ya Rasulullah. Apa itu? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dzikrullahi azza wa jalla, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian satu riwayat yang lain, hadis dari Imam Abu Hurairah dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ketika ada seseorang yang duduk di majelis ilmu. Hari ini misalnya kita duduk di majelis ilmu mendengarkan satu nasihat, tausiah, taujih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, khaffat alaihimul malaikah wa ghassiyatuhumur rahmah wa nazzalat alaihimus sakinah. Jadi ketika ada seseorang yang duduk di majelis ilmu, dan alhamdulillah hari ini kita sedang duduk di majelis ilmu mendengarkan satu petuah nasihat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kita akan mendapatkan naungan daripada malaikah, dan kita akan mendapatkan rahmah. Kemudian orang yang duduk di majelis ilmu, maka akan Allah berikan sakinah, ketenangan, ketentraman jiwa. Ngaten Mbak, les riwayat Muslim. Jadi ketika ada orang yang duduk di majelis ilmu mendengarkan satu nasihat tausiah, tentunya ikhlas karena Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dia akan mendapatkan naungan daripada malaikah, dan akan mendapatkan rahmah, dan juga akan mendapatkan ketenangan, ketentraman jiwa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ala inna bi dzikrillahi tatmainnul qulub, hanya dengan mengingat Allah hati ini akan menjadi tenang, gitu Pak. Jadi ketika hati kita perangsang, ketika hati kita enggak tenang, mari kita bersama-sama ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ketika kita ingat kepada Allah, setan tidak bisa mengganggu dan menggoda kita. Ketika kita selalu ingat kepada Allah, lisan ini senantiasa basah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setan tidak bisa mengganggu kita manusia. Kalau kita jauh daripada Allah, jarang mengingat Allah, maka setan akan senantiasa menggoda dan mengganggu kita. Maka kunci daripada biar kita dijauhkan daripada gangguan setan, maka ingatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ingat kepada Allah, maka hati ini akan menjadi tenang. Terus apa fadilah keutamaan ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan, termasuk daripada sebab, termasuk daripada fadilah ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita zikir, baik mengucapkan tasbih, tahmid ataupun takbir, maka Imam Ibnul Qayyim mengatakan itu menjadi sebab datangnya pertolongan. Gitu Pak. Jadi ketika kita rajin mengingat Allah, kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Ibnul Qayyim mengatakan itu menjadi sebab datangnya pertolongan. Yang menciptakan langit sinten? Allah. Yang mampu menghidupkan siapa? Allah. Yang mampu mematikan juga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang mampu memberikan pertolongan kepada hambanya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Timut-timut, yang pertama, fadilah daripada kita ingat kepada Allah,
Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan pertolongan kepada kita. Ketika panjenengan kula kemudian saudara-saudara sekalian ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, maka ingatlah Allah. Selalu mengingat Allah, baik dalam kondisi kita lapang ataupun dalam kondisi kita sempit, baik pagi ataupun malam, baik malam ataupun siang. Kita harus mengingat Allah, karena itu menjadi sebab datangnya pertolongan kepada kita. Kemudian yang kedua, fadilah yang kedua, ketika kita zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada gangguan-gangguan setan. Wa bidzikri yasra'ul abdu asyaiton. Ibnul Qayyim mengatakan, dengan kita zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dijauhkan daripada gangguan-gangguan setan. Al-Qur'an mengatakan setan itu tidak bisa mengganggu orang-orang yang di dalam hatinya ikhlas. Sebagaimana kajian kita kemarin menjelang berbuka puasa, ada salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk ke dalam surga, Sa'id bin Zaid. Beliau adalah orang yang ikhlasnya luar biasa. La yuriduna bidzalika jazaan wala syukuron. Jadi tidak menginginkan pujian, tidak mengharapkan sanjungan daripada manusia. Maka ketika kita ikhlas, kita akan dijauhkan daripada gangguan-gangguan setan. Itu yang kedua. Kemudian Ibnul Qayyim mengatakan, fadilah daripada kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebab datangnya rizki. Gitu, Pak. Jadi ketika kita zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya dengan semampu kita. Mau tasbih, mau tahmid, mau takbir, mau tahlil, baik kita mengucapkan subhanallah, atau kita mengucapkan alhamdulillah, atau kita mengucapkan Allahu Akbar, atau kita mengucapkan la ilaha illallah, maka Ibnul Qayyim mengatakan sebab datangnya rizki. Insya Allah, Pak. Monggo sarang-sarang. Ketika kita selalu melazimi tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil, kita akan mendapatkan rizki. Dan ketika kita bertakwa, bertawakal, berserah diri kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan kecukupan di dalam hidup kita. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ketika kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala mengingat Allah, yang keempat, sebab diturunkannya rahmat kepada kita. Ingkang sepindah, sebab datangnya pertolongan. Ingkang kaping kalih, dijauhkan dari gangguan-gangguan setan. Dan yang ketiga, sebab datangnya rizki. Dan yang keempat adalah sebab diturunkannya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 4 fadilah ketika kita zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan zikir juga yang kelak akan menyelamatkan kita di zaman yang penuh dengan fitnah. Dalam satu riwayat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, sayati zamanun, kelak akan muncul suatu zaman Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan air hujan. Jadi ketika nanti sebelum munculnya Dajjal, gitu Pak, Dajjal itu pasti turun, Pak. Dajjal, sebelum Dajjal turun, para ulama mengatakan Dajjal akan membawa berbagai macam fitnah. Termasuk nanti Dajjal itu mampu menghidupkan dan mampu mematikan manusia. Saking besarnya fitnah Dajjal, sampai doa perlindungan
dari Dajjal kita disunahkan untuk mengucapkan di akhir tahiyat ketika kita sholat, min fitnatil masihid dajjal. Saking dahsyatnya, Pak. Maka ketika nanti muncul suatu zaman Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan air hujan, Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan paceklik yang panjang. Air hujan tidak turun, otomatis tumbuh-tumbuhan tidak ada. Ngaten, Pak. Ketika air hujan tidak turun, mboten enten toya, tidak ada air, otomatis tumbuh-tumbuhan tidak akan tumbuh. Tanaman tidak bisa tumbuh. Maka ketika zaman itu terjadi, para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mat ta'amu dzalika zaman?" Terus nek tidak ada air hujan, tidak ada air, Allah tidak menurunkan air hujan, terus makanan manusia di zaman itu apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, wa mat ta'amu dzalika zaman dzikrullahi azza wa jalla. Makanan manusia pada zaman itu adalah zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan zaman yang begitu dahsyatnya nanti kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak menjumpainya. Mbok menawa kita tidak mampu untuk menghadapi zamannya Dajjal. Kita berdoa, mudah-mudahan kelak baik kita, anak-anak kita ataupun anak cucu kita, mudah-mudahan yang ada nasab dengan kita, mudah-mudahan tidak sampai menjumpai fitnahnya Dajjal. Barangkali nanti kita tidak kuat untuk melawan fitnahnya Dajjal laknatullah alaihi. Dan itu kapan terjadi? Itu akan terjadi ketika dunia ini sudah dipenuhi dengan kedoliman yang ada. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kelak kita dibafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah. Kita lanjutkan kembali. Kemudian ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul a'malil afdal?" Ada salah seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, ibadah apa yang paling afdal? Amal apa yang paling afdal?" Beliau mengatakan, "Antufariqud dunya walisanuka ratbun min dzikrillah." Gitu. Jadi ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal?" Maka beliau menjawab, "Zikir, lisan ini basah, lisan ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan kita menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah amal yang paling afdal. Afdalu dzikri la ilaha illallah." Kemudian beliau mengatakan kalimat inilah yang akan menjadi miftahul jannah. Gitu, Pak. Jadi ketika ada sahabat Nabi yang bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal?" Maka beliau mengatakan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan ini tidak kering, lisan ini senantiasa basah karena mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat subhanallah, kalimat alhamdulillah, dan kalimat Allahu akbar. Inilah yang menjadi amal yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir kita tutup dengan satu dalil, satu riwayat, bahwa kelak ketika kita dibangkitkan oleh Allah, kemudian amal ibadah kita, amal perbuatan kita akan ditimbang. Yang baik juga ditimbang, yang buruk juga ditimbang. Ngaten nggih? Jadi nanti yang baik ditimbang, yang buruk ditimbang. Maka ada satu amalan tersebut
sangat dicintai oleh Allah dan ringan diucapkan di dalam lisan, tapi habibatani ala rahman. Amalan tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan timbangannya itu berat, tsaqilatani fil mizan. Timbangannya itu berat. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Monggo sareng-sareng. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu dua kalimat yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah mengatakan khafifatani 'alal lisan. Ketika kita ucapkan gampang, ringan Pak, ringan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, ringan. Tapi subhanallah meskipun ringan diucapkan, dia berat di dalam timbangan. Dan dua kalimat tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu mengucapkan kalimat-kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan bisa menyelamatkan kita yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Demikian yang bisa kami sampaikan, beberapa riwayat, beberapa ayat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya tentunya dengan semampu kita masing-masing. Aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Marilah kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.